Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kita bakal bedah kisah hidup seorang filsuf abad ke-12 yang luar biasa brilian, tapi di saat yang sama, ya tragis banget. Ide-idenya tuh saking revolusioner dan kuatnya, sampai-sampai dia harus bayar pemikirannya itu pakai nyawanya sendiri. Kita mulai dari sebuah paradoks yang gila banget nih. Coba bayangin, sejarah itu mengenang sosok Syihab al-Din Yahya ibn Habash al-Suhrawardi ini pakai dua gelar yang benar-benar bertolak belakang. Di satu sisi, dia dipanggil Syekh al-Ishraq atau Sang Guru Iluminasi. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, dia juga dijuluki al-Maktul, yang artinya yang dibunuh. Dua nama ini tuh kayak benar-benar ngerangkum hidupnya. Dia jauh melampaui zamannya, tapi sekaligus dihancurin oleh zamannya itu sendiri. Dan yang bikin galeng-galeng kepala itu umurnya, teman-teman. Dia ini masih muda banget waktu nulis mahakaryanya, Hikmat al-Ishraq atau Filsafat Iluminasi di tahun 1186. Usianya baru 32 tahun saat itu. Tapi sayang banget kecemerlangannya itu malah bawa dia ke nasib yang super tragis. Cuma 5 tahun setelahnya, di umur 37 tahun, dia dieksekusi di dalam sel penjara. Oke, masuk ke bagian pertama, sang guru yang dibunuh. Nah, kalian pasti mikir, siapa sih sebenarnya sosok ini? Kok bisa pemikir yang umurnya baru 37 tahun bikin kekaisaran paling berkuasa saat itu ketakutan? Jadi begini, Suhrawardi lahir di tahun 1154 di sebuah desa kecil di Iran, namanya desa Suhraward. Dari awal dia udah kelihatan banget pinternya. Waktu muda dia berguru ke sosok yang sama dengan teolog besar Fakhr al-Din al-Razi. Artinya apa? Dia ini punya fondasi ilmu ortodoks yang super kuat sebelum akhirnya milih jalan pemikiran yang bisa dibilang jauh lebih berani dan radikal. Kita lanjut ke bagian kedua. Lahirnya filsafat iluminasi. Mari kita telusuri gimana sih sistem pemikiran baru ini bisa lahir. Suhrawardi ini tipe orang yang nggak cuma duduk diam di balik meja, dia keliling kemana-mana buat nyari ilmu. Perjalanannya luar biasa, dari Isfahan ngelewatin Anatolia sampai ke Suriah. Bertahun-tahun dia ketemu langsung sama guru-guru sufi, ngelakuin pengasingan spiritual yang dalam banget, jadi pemikirannya tuh udah benar-benar matang sebelum dia akhirnya sampai dan menetap di kota Aleppo. Biar lebih kebayang, ilmu yang dia pelajari itu nggak cuma satu macam. Ibarat ngeracik resep, dia ngambil logika Aristoteles dari Ibnu Sina, ditambah neoplatonisme dari Yunani, terus dicampur sama mistisisme hermetik dari Haran. Nggak berhenti di situ, dia gabungin semuanya dengan kebijaksanaan kuno dari leluhurnya di Persia. Hasilnya, dia sukses ngelebur semua tradisi yang kelihatannya beda-beda ini jadi satu kerangka pemikiran baru yang benar-benar solid. Makanya, seperti yang dibilang sama peneliti modern Henry Corbin, tujuan utama Suhrawardi itu bukan sekedar pengen bikin teori baru buat gaya-gayaan. Enggak, dia lagi ngebangun sebuah renaissance intelektual. Dia pengen banget ngehidupin lagi kebijaksanaan spiritual Persia kuno dan ngebawanya langsung ke jantung pemikiran Islam saat itu. Visi yang sangat masif kan? Sekarang masuk ke bagian ketiga, cahaya sebagai fondasi realitas. Disinilah kita ketemu sama konsep dia yang paling berani, yang bikin namanya abadi tapi juga ngundang masalah besar. Zaman itu, semua orang kiblatnya ke filsafat peripatetik ala Aristoteles dan Ibnu Sina. Pokoknya, semua harus pakai logika ketat. Pikir dulu secara rasional, baru ditarik kesimpulan. Tapi Suhrawardi maju dan bilang, tunggu dulu, logika aja nggak cukup. Lewat mazhab Ishraqi yang dia bangun, dia nekenin kalau nalar yang ketat itu harus digabungin sama pengalaman intuisi langsung, atau yang sering disebut zauqi. Pemikiran ini ngebawa kita ke konsepnya yang paling ikonik, Nur al-Anwar, atau cahaya di atas segala cahaya. Menurut dia, segala sesuatu di alam semesta ini, dari bintang yang jaraknya jutaan tahun cahaya, sampai ide-ide paling abstrak di kepala kita, itu pada dasarnya cuma tingkatan cahaya yang memancar dari satu sumber utama yang sempurna. Nah logikanya, semakin jauh sesuatu itu memancar dari sumbernya, ya semakin redup juga intensitas cahayanya. Karena itulah, buat Suhrawardi, nyari ilmu itu bukan sekedar ngapalin informasi di buku sampai pusing. Buat dia, belajar itu adalah perjalanan spiritual 3 langkah untuk ngebangunin jiwa kita. Pertama, harus ada kehadiran cahaya itu sendiri. Kedua, kita harus nyingkirin hijab atau penghalang di batin kita. Dan yang terakhir, kita harus mencapai kesucian jiwa yang penuh. Jadi, tahu sesuatu artinya kita bertransformasi dari kegelapan menuju cahaya. Nah, kalau kita berhasil ngelewatin proses itu, terus bisa nyimbangin logika rasional yang tajam dengan kedalaman intuisi mistis,
kita bakal jadi apa yang dia sebut sebagai insan kamil atau sang manusia sempurna. Ini dia nih puncak pencapaian eksistensi manusia dalam kamus filsafat iluminasinya. Masuk ke bagian keempat, menggugat status quo. Tapi begini ya, jadi orang paling pinter di ruangan yang berani mempertanyakan batas dogma yang dikendaliin otoritas itu, bahaya banget. Dan inilah yang kejadian di Aleppo. Di satu sisi, Suhrawardi itu jago banget debat, sampai-sampai ulama senior sering banget mati kutu di depan dia. Terus di sisi lain, dia juga dekat dan punya pengaruh besar ke gubernur muda Aleppo waktu itu, Al-Malik Az-Zahir. Dinamika ini nyiptain kombinasi yang mematikan. Para ulama ngerasa iri luar biasa dan penguasa ngerasa terancam secara politik. Kalau kita baca catatan sejarawan klasik kayak Syahrazutri, kelihatan banget kalau rasa cemburu ini bikin musuh-musuhnya gelap mata. Mereka mulai bikin tuduhan-tuduhan yang jujur aja liar banget. Suhrawardi dituduh tukang sihir lah, dituduh ngerusak iman gubernur, sampai dituduh ngaku-ngaku jadi nabi segala. Apapun ceritanya, tujuannya saat itu cuma satu, ngehancurin legitimasi dan nyawa sang filsuf di mata negara. Ujung-ujungnya, semua laporan miring ini sampai juga ke telinga ayah sang gubernur, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Bayangin posisi Sultan saat itu. Dia lagi sibuk-sibuknya mimpin pasukan di tengah gempuran perang salib. Yang paling dia butuhin itu persatuan politik yang absolut. Nggak ada ruang buat perbedaan pendapat, apalagi pemikiran radikal yang bisa memicu perpecahan. Jadi, demi stabilitas, keluar deh perintah dari Sultan buat mengeksekusi filsuf muda yang baru umur 37 tahun itu. Lanjut ke bagian kelima, cahaya yang tak bisa padam. Otoritas saat itu emang sukses ya ngebungkam fisik Suhrawardi selamanya. Tapi, percikan api intelektual yang udah dia nyalain, wah, itu mustahil buat digelapin. Pemikirannya punya daya tahan yang luar biasa. Bukannya mati, ide-idenya malah terus dipelajari selama 800 tahun. Pemikirannya ngasih pengaruh gede banget buat filsuf-filsuf raksasa setelahnya, kayak Mullah Sadra di abad ke-17. Dan bahkan sampai hari ini, berkat dorongan tokoh kayak Henry Corbin di tahun 50-an, filsafat iluminasi ini tetap hidup dan terus menyala di ranah akademis modern. Terus apa sih pelajaran yang bisa kita garis bawahi buat hidup kita sekarang? Ada 3 hal penting nih. Pertama, ingat, akal sama intuisi itu bukan musuh, justru mereka itu saling melengkapi. Kedua, harus siap mental, karena ide yang benar-benar otentik pasti bakal selalu ketemu sama yang namanya resistensi, entah itu di tempat kerja atau di pergaulan. Dan yang ketiga, karya yang sejati itu nggak pernah butuh stempel persetujuan siapapun buat bisa terus bertahan jadi warisan abadi. Waktu Suhrawardi nulis kalimat indah ini tentang para filsuf bijaksana di masa lalu, sebenarnya dia juga lagi ngomongin dirinya sendiri. Dan lebih luas lagi, dia lagi ngomong ke kita semua. Ngomong ke siapapun dari kita yang punya keberanian buat milih pemikiran yang jujur dan merdeka daripada sekedar tunduk pasrah sama dogma yang dipaksain ke kita. Yang akhirnya ninggalin kita sama satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding nih. Coba tanya ke diri kalian sendiri. Ide brilian apa sih yang lagi kalian simpan dan sembunyiin mati-matian sekarang cuma gara-gara kalian ngerasa takut sama reaksi status quo? Coba dipikirin ya. Oke, makasih banyak udah nemenin penelusuran kita kali ini. Jadikan pengetahuan kalian sebagai cahaya, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.